Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana Dongoran, MPM 18140053 dari Prodi PGSD kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya pendidikan anti korupsi yang berjudul Kontra Korupsi dan Wewenang Penegak Hukum. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah sebagai tindakan melawan hukum yang tindaknya disebutkan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum. Selanjutnya yaitu unsur-unsur tindak pidana korupsi. Untuk bisa dikatakan sebagai korupsi, korupsi harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu 1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum. Selanjutnya, tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. Selanjutnya, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dan tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Selanjutnya lagi, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya lagi yaitu memberi atau menjanjikan kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Baiklah, yang pertama yaitu kepolisian. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas 1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga yaitu turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang keempat yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Selanjutnya yaitu yang terakhir, melakukan penyelidikan dan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua yaitu kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang
Adapun tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat yaitu melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyelidik. Dan yang terakhir yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK dalam memberantas korupsi berdasarkan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun tugas Komisi Pemberantas Korupsi meliputi yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir yaitu melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai kontrak korupsi dan wewenang penegak hukum. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.